Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim KKN Wisata Maci dengan tema Fresh and Frozen Food. Tim kami terdiri dari Maula Firman Al-Saputra dengan NIM 195123340443 asal dari Kudus, Jawa Tengah. Kemudian ada Nadia Aziska Putri NIM 1951233401 asal Yogyakarta. Kemudian ada Wilda Lesyani NIM 195123340131 asal Jakarta. Selanjutnya ada Nurul Wahyu Utami NIM 195123340147 asal Klaten, Jawa Tengah. Kemudian ada Salma Azizah NIM 195123340008 asal Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada Wahyu Praditya NIM 195123340019 asal Kalimantan Barat. Kemudian ada Anissa Raihananta NIM 195123340027 asal Yogyakarta. Definisi frozen food merupakan makanan yang diawetkan dengan proses pembekuan. Proses mengawetkan produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi panjang. Produk pangan yang dibekukan tetap mempunyai batas waktu simpan atau daya simpan. Selanjutnya, mengenai sejarah frozen food, keberadaan frozen food sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Dimulai dari masyarakat Cina kuno yang menggunakan es untuk mempertahankan makannya sepanjang musim. Hal itu dilakukan juga oleh orang Romawi. Karakteristik frozen food yaitu 1. Memiliki tanggal kadaluarsa dengan jangka waktu panjang. Yang kedua, terkemas dengan kemasan tertutup. Yang ketiga, penyimpanannya mudah. Yang keempat, mayoritas berbahan dasar hewani. Yang kelima, metode pemasakan praktis. Yang keenam, mengandung bahan tambahan. Mengenai jenis frozen food, yaitu terdapat dua jenis pembekuan, secara mekanik dan secara kriogenik. Kinetika pembekuan berperan penting dalam menentukan kualitas makanan yang dibekukan. Pembekuan yang cepat menyebabkan partikel air dalam makanan yang membeku membentuk partikel es berukuran kecil. Pembekuan yang lambat cenderung menghasilkan partikel es berukuran besar sehingga merusak tekstur bagian dalam makanan. Pembekuan kriogenik saat ini merupakan teknologi pembekuan tercepat karena penggunaan nitrogen cair. Secara umum, perkembangan teknologi pembekuan menuju kepada proses pembekuan yang lebih cepat dan efisien secara energi dan biaya. Selanjutnya, macam-macam pengolahan frozen food. Yang pertama, melalui pemanggangan terlebih dahulu, yaitu dengan cara memanggang olahan frozen food sebelum dinikmati. Contohnya, adonan pizza, frozen sponge cake, apple pie, dan beberapa jenis croissant. Kemudian, yang melalui proses penggorengan. Contohnya, donat, nugget, spicy ring, french fries, tempura, sosis, dan cornet. Selanjutnya ada yang dikukus, yaitu dimsum dan mantau. Kemudian ada yang direbus sebelum dikonsumsi, yaitu bakso. Selanjutnya ada manfaat olahan frozen food. Yang pertama, pengolahan lebih sederhana karena produk sudah bersih. Yang kedua, menjamin ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Dengan umur simpan yang relatif panjang, bahkan produk musiman dapat tersedia sepanjang tahun, kapan saja diperlukan. Yang ketiga, harga relatif murah, terutama untuk produk musiman yang dibekukan pada saat musim panen ketika harga murah, sehingga harganya relatif murah dibandingkan dengan produk segar. Yang keempat, kualitas lebih konsisten. Yang kelima, lebih terjamin keamanan makanannya karena dibekukan dalam keadaan segar. Yang keenam, proses pemasakan menjadi lebih cepat dan praktis. Selain dari keunggulan frozen food yang telah disebutkan, juga memiliki bahaya yang jika dikonsumsi oleh tubuh terlalu sering. Yang pertama, hipertensi. Kebanyakan frozen food yang diproduksi oleh pabrik mengandung bahan pengawet serta garam di dalamnya.
Hal tersebut dapat meningkatkan tekanan darah serta membuat darah menjadi lebih kental. Garam yang tinggi juga dapat memicu kolesterol di dalam tubuh. Yang kedua, diabetes. Kebanyakan produsen menggunakan sejenis polimer glukosa atau karbohidrat atau biasa disebut pati yang dapat menambah rasa dan tekstur makanan. Jika dikonsumsi terlalu sering, kandungan ini dapat menyebabkan diabetes karena polimer glukosa dicerna sebagai gula oleh tubuh kita. Yang ketiga, kanker. Jika dimakan terlalu sering, produk frozen food juga dapat memicu kanker, khususnya kanker pankreas. Hal tersebut dari sebuah penelitian mengatakan kalau kamu sering makan makanan yang menggunakan frozen food seperti hotdog dan hamburger, risiko kanker pun dapat meningkat lebih tinggi yaitu hingga 65%. Yang keempat, risiko penyakit jantung. Sebelum disebar di pasaran, frozen food terlebih dahulu melalui proses separuh masak atau setengah matang. Dengan proses tersebut, frozen food juga dapat memiliki kandungan lemak trans yang dapat meningkatkan kolesterol buruk dan menurunkan kolesterol baik. Dari sini, jantung kita pun akan terkena efek buruknya. Kesimpulan dari tema frozen food yaitu, frozen food merupakan produk yang memudahkan bagi masyarakat selain harganya yang relatif murah, penyimpanan serta pengolahannya pun mudah. Terbuat dari bahan dasar hewani membuat frozen food memiliki keunggulan protein. Namun, alangkah baiknya jika kita tidak terlalu sering mengonsumsi olahan frozen food secara berlebihan dan terus-menerus. Jika ingin mengkonsumsi olahan frozen food secara sering, lebih baik membuat sendiri olahan makanan yang dapat dibekukan. Selain karena dapat memilih bahan baku yang berkualitas, juga bertujuan untuk meminimalisir penggunaan bahan pengawet di dalam masakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.